Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajak ke orang tua untuk bersikap lebih baik dan harmoni dalam keluarga. Namun sebagai anak sulit bagi saya menyampaikan kebaikan pada orang tua sebagaimana saya menyampaikannya supaya orang tua bisa menerima nasihat tanpa harus menyinggung perasaannya. Tadi kembali ke Quran surah ke-16 ayat 125. Hal pertama yang dilakukan kepada orang tua itu bukan memberikan nasihat. Mau'izah hasanah itu nomor 2. Berdebat, diskusi dengan cara yang baik nomor 3. Nomor 1-nya hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kita ingin berdakwah kepada status sosial yang lebih tinggi di atas kita, maka sifatnya bukan memerintahkan. Awas, hati-hati ya. Sifatnya bukan memerintah, karena kalau memerintah langsung ditolak. Ya. Bukan mengajak. Mengajak itu dari atas ke bawah. Memerintah itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, biasanya memberikan isyarat, memberi sinyal, menginspirasi. Maka di antara itu turunlah kemudian konsepsi dakwah Islam dengan menggunakan konsepsi hikmah. Apa di antaranya? Nah, tadi saya sampaikan makna yang pertama dari hikmah, kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yang kedua yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa menyampaikan risalah dakwah dengan proporsional. Maka dalam konsepsi proporsional ini, kepada orang tua sentuhannya tadi selalu akhlak. Contoh misalnya, ya, orang tua ini ada yang belum konsisten sholat, maka masuklah Anda ke situ tidak langsung dengan mengajak. Ya, sholat, sunnah tingkatkan. Orang tua tidur misalnya, tergantung usia ya. Anda bangun, sholat, bermohon dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta melembutkan hati orang tua. Kalau keras hatinya, minta melembutkan dulu. Karena biasanya sunnah di Quran itu kalau menghadapi orang-orang yang keras, nggak langsung didakwahi, tapi mohon kepada Allah melembutkan hatinya. Itu yang dicontohkan lewat kisah Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun. Ya, di surah Thaha itu kan viral ya. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah itu lakukan dalam sujud, tahajud, minta kepada Allah. Setelah itu kemudian teruskan dengan akhlak. Ya, dengan akhlak, sikap-sikap yang baik tadi. Orang tua misalnya sering banyak diperhatikan, ditanya kabarnya, dimasakin yang baik-baik. Kalau sakit kemudian dirawat. Lakukan seperti itu. Itu yang kedua. Sampai kemudian orang tua merasakan satu perubahan. Begitu merasakan satu perubahan, dia pasti akan bertanya. Apa yang menjadikan kamu sangat perhatian begini? Anda ucapkan terima kasih Ma, Pak, sudah merawat saya sampai sekarang. Saya tidak bisa balas baktinya. Saya tidak bisa membalas dengan apapun perhatian Bapak dan Ibu kepada saya sampai dengan saat ini. Tapi alhamdulillah, sholat saya mendorong saya untuk meningkatkan bakti kepada Bapak Ibu jauh dari apa yang pernah Bapak Ibu dapati sebelum saya meningkatkan sholat. Jawaban itu akan semakin menyentuh. Jadi tidak butuh kita dengan kalimat, ayo Pak, Bu, sholat, takut kita berpisah di akhirat nanti. Mak masuk neraka, saya masuk surga, kan tidak enak. Tidak usah dengan kata-kata begitu. Ya, perbuatan-perbuatan saja. Tergantung sifat orang tuanya, tidak senang apa, di situ dimasukkan. Nanti buka ceramah-ceramah, buku-buku dan sebagainya, kisah-kisah inspiratif dari amalan yang belum konsisten di situ orang tua. Nah, itu kadang-kadang kita butuh lebih banyak hikmah. Fikih dakwah itu lebih banyak dihiasi dengan hikmah dibandingkan dengan hukum-hukum terapan fikih biasa. Ya. Dan karena itulah ditempatkan dalam Quran itu hikmah posisi tinggi. Ya, Luqman itu menjadi luar biasa ketika mendapatkan hikmah. Ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 267 sampai ayat 269. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah mendapatkan pemberian yang sangat tinggi.